hari ini. Jadi meskipun saat ini kita masih beribadah dalam rumah, itu tidak mengurangi sukacita anak-anak KKR semua untuk beribadah. Jadi sebelum kita memulai peribadahan kita berdoa dahulu dibawakan oleh Kakak Yosa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih kami panjatkan kepadamu, di mana atas berkat dan rahmat-Mu kami masih bisa melakukan peribadahan minggu kami, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati firman-Mu supaya bisa menjadi tuntunan hidup bagi masa depan kami. Ya Tuhan, hapuslah segala dosa yang kami perbuat, supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terimalah doa kami ini melalui Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, karena kita sudah berdoa, jadi sekarang kita untuk bernyanyi. Lagu apa Kak? Lagu kita adalah Dari Terbit Matahari. Yeay, kita bernyanyi Dari Terbit Matahari. Semua bertepuk tangan ya untuk memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo semua bertepuk tangan, bangkit berdiri, tunjukkan sukacitanya untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi ya sekali lagi Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, kita sudah bernyanyi bersukacita memuji Tuhan. Tadi lagunya apa Kak? Dari Terbit Matahari. Wah, Kakak Anabil sangat semangat untuk hari Minggu ini. Bagaimana adik-adik di rumah, masih semangat dong ya? Semangat Oke. dong. Adik-adik, hari ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Yeay. Kita akan nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalam. Buat gerakannya ya sambil bertepuk tangan. Oke. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari.
semua ambil posisi duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil posisi berdoa. Selamat hari Minggu. Oke, kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ayo, semuanya lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Tidak ada boleh ngintip-ngintip ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan bisa kami dengarkan dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Sekarang sebelum kita memasuki firman Tuhan, kakak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, kakak perkenalkan diri kakak. Nama kakak Kak Sheila. Nah, nama kakak Kak Sheila. Oke. Jadi kalau kita biasanya di suku Karo ada merga. Nah, kalau bagi perempuan biasanya itu disebut beru. Jadi kakak beru bangun. Jadi nama kakak Kak Sheila beru bangun. Oke? Sudah ingat kan adik-adik semuanya? Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Bagi yang belum memegang Alkitabnya masing-masing di rumah, ayo. Yang belum pegang Alkitab, kakak kasih waktu 5 detik untuk mengambil Alkitab. Kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Oke. Sekarang Alkitabnya sudah di tangannya masing-masing. Nah, firman Tuhan yang sampai kepada kita diambil dari Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul. Oke, ayo dibuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 2.
Nah, kakak kasih waktu ya untuk membukanya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai 13. Oke? Sudah dapat adik-adik? Kalau sudah dapat, kita akan membacanya bersama-sama. Kakak akan membacakannya dari sini dan adik-adik semuanya membaca di rumah masing-masing. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 begini firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, adik-adik, kita sudah membaca Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai ke 13. Nah, tema kita hari ini juga sesuai dengan perikop kita tadi. Pentakosta. Oke? Pentakosta. Nah, adik-adik pasti sudah sering mendengar kata Pentakosta, karena hari Pentakosta setiap tahunnya kita peringati. Apa sih Kak Pentakosta itu? Nah, hari ini kakak mau ingatkan lagi kepada adik-adik apa itu peristiwa Pentakosta. Kalau adik-adik ingat, hari ke-40 setelah Yesus bangkit itu dinamakan hari kenaikan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita memperingati hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Itulah yang dinamakan hari Pentakosta. Biasa juga disebut dengan turunnya Roh Kudus. Kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Nah, itu dia adik-adik yang dikatakan dengan hari Pentakosta. Di dalam firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, kalau adik-adik ingat, dikatakan tadi di Kisah Para Rasul 2 ini,
bahwa hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus ditandai dengan yang pertama, lidah api. Nah, seperti yang kakak pakai nih, adik-adik pasti sudah lihat dari tadi kakak pakai ada api di kepala kakak. Jadi pada saat itu murid-murid Yesus yang berada di Yerusalem, ketika peristiwa turunnya Roh Kudus ini, ada suatu tiupan angin yang sangat kencang. Angin yang sangat kencang kemudian ditandai lagi dengan lidah api yang menghinggapi murid-murid Yesus. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa Roh Kudus telah berada bersama-sama dengan murid Yesus, ditandai dengan lidah-lidah api yang menghinggapi setiap murid-murid Yesus. Nah, tanda yang kedua apa tuh? Ada yang ingat? Oke, kakak ingatkan. Tanda yang kedua adalah suatu kejadian ketika mereka murid-murid Yesus berbahasa lain. Tanya tadi kan, mereka berbicara dengan bahasa lain sehingga terjadi kebingungan oleh orang Yahudi. Mengapa bisa mereka menggunakan bahasa daerah asal negeri kita? Katanya tadi kan, kalau adik-adik ingat di firman Tuhan, ternyata itu juga adalah bukti tandanya Roh Kudus bersama-sama dengan murid-murid Yesus. Sehingga walaupun mereka berbahasa lain, teman-teman sekitarnya memahami, mengerti apa yang mereka ucapkan. Contohnya nih, kakak mau kasih contoh. Misalnya, kakak tanyakan kepada adik-adik, "How are you today?" Nah, biasanya kalau kita mendengar itu, kita tahu itu adalah bahasa Inggris. Ya kan adik-adik? Itu adalah bahasa Inggris, dan di sekolah kita mempelajari bahasa Inggris. Ataupun ada yang les bahasa Inggris, ada yang privat juga di rumah. Nah, begitulah murid-murid Yesus. Tetapi ketika kakak bertanya, "How are you today?" adik-adik mengerti apa yang kakak tanyakan. Walaupun nih biasanya kita berkomunikasi seperti misalnya, "Apa kabarmu hari ini?" Atau kalau misalnya di suku Karo, "Uga beritandu wari enda." Nah, kalau misalnya kakak tanyakan dengan bahasa Indonesia, pasti adik-adik mengerti apa yang kakak sampaikan. Tetapi karena ada Roh Kudus pada diri kakak, pada diri adik-adik, ketika kakak berbahasa Inggris, berbahasa daerah lain, adik-adik bisa mengerti apa yang kakak sampaikan. Itu adalah dua tanda yang menandakan turunnya Roh Kudus pada saat peristiwa Pentakosta tersebut. Nah, ada dua. Yang pertama tadi lidah api, yang kedua adalah bahasa lain atau dikatakan dengan bahasa roh. Nah, adik-adik, dan bagi orang Yahudi, kakak mau kasih tahu juga nih sama adik-adik. Ternyata bagi orang Yahudi, Pentakosta adalah perayaan panen. Perayaan panen, contohnya adik-adik menanam pohon jambu di depan rumahnya, pohon mangga, pohon apalagi ya, pohon yang bisa ditanam nih, pohon jeruk misalnya. Lalu jeruknya sudah berbuah, mangganya sudah berbuah, jambunya sudah berbuah, adik-adik memanennya sehingga buahnya adik-adik makan bersama keluarga, bersama orang tua, bersama mama, bapak, kakak,
teman-teman juga bisa diajak untuk memakan buahnya. Begitulah peristiwa orang Yahudi ketika memperingati Pentakosta ini. Mereka merayakannya dengan pesta panen. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk mengikuti tradisi Yahudi. Kita mau memanen buah. Tetapi karena hari ini kita memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus, jadi kakak mau ajak adik-adik semua yang di rumahnya bersama-sama mengikuti kakak untuk memanen buah roh. Nah, itu adalah tanda ketika Roh Kudus sudah ada pada kita. Sekarang, kita akan memanen buah roh seperti orang Yahudi yang merayakan pesta panen ketika memperingati hari Pentakosta. Oke adik-adik, nah di belakang kakak sudah ada pohon. Nih pohon, pohon yang terdiri dari buah roh. Ada apa saja sih di buah roh itu? Penasaran kan adik-adik? Oke, kita akan memanennya bersama-sama. Adik-adik mengikuti dari rumah apa yang kakak sebutkan. Yang pertama ada kasih. Kasih. Yang kedua ada buah apa nih? Sukacita. Yang ketiga ada buah lagi ini dia, damai sejahtera. Nah, selanjutnya ada buah kesabaran. Selanjutnya lagi ada buah kemurahan. Selanjutnya lagi ada buah kebaikan. Selanjutnya ada buah kesetiaan. Dan adik-adik, nah masih ada buah lagi nih. Ada buah kelemah lembutan. Selanjutnya buah yang terakhir adalah buah penguasaan diri. Nah adik-adik, hari ini kita sudah mengikuti peristiwa Pentakosta yang dirayakan oleh orang Yahudi. Mereka melakukan pesta panen, dan hari ini kita juga telah memanen buah roh, sehingga buah-buah, semua buah yang sudah kita panen ada pada kita. Apa saja tadi, ayo? Nah, kakak mau ingatkan sama adik-adik melalui lagu pujian yang seperti ini katanya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ada berapa buah roh? Ada 9. Adik-adik boleh ikuti ya kakak di rumah. Pelan-pelan kita pelajarin dan kita mau mengingat 9 buah roh di dalam kehidupan kita. Nah, bagi orang tua kami yang ada di rumah juga yang mendampingi adik-adik kami, boleh ikut serta untuk mengajari adik-adik kami menghafalkan buah-buah roh dengan nyanyian. Oke, kita mulai ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, hafal? Kita ulang sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke,
sudah memiliki 9 buah roh yang sudah kita panen bersama-sama. Jadi adik-adik, firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang ada pada kita adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang sudah diturunkan, diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita semuanya, kepada adik-adik semuanya, kepada kakak juga. Nah, jadi wujud dari buah-buah roh itu adalah adik-adik memiliki talenta. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa melukis, ada yang bisa berpuisi, dan banyak lagi talenta yang ada pada diri adik-adik semuanya. Dan itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Nah, jadi sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya Roh Kudus itu ada pada dirinya. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada pada diri kita masing-masing. Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus akan membimbing kita di dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Bersekolah, membantu orang tua di rumah, bermain bersama teman-teman, juga menolong orang lain. Semuanya Roh Kuduslah yang membantu kita. Nah, adik-adik, semua buah-buah roh sudah ada pada kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari sama-sama kita melakukan setiap perbuatan kita, perkataan kita dengan buah-buah yang sudah ada pada kita. Kita mampu mengasihi, kita mampu menyayangi kedua orang tua kita, mengasihi teman-teman kita, rajin belajar, mau menolong, mau memberi, tidak melawan orang tua, tidak berbohong, tidak mencuri, juga rajin berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah wujud dari Roh Kudus ada pada diri kita. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Semoga adik-adik semua bisa menjalankan apa yang Roh Kudus telah berikan kepada kita semuanya, kepada adik-adik semuanya. Kita sudah punya banyak buah, dan buah itu mari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan bisa kami pakai dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami, melakukan setiap yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami untuk salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi karena kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa ya tema kita hari ini adalah Pentakosta. Jadi kita setelah itu akan mengumpulkan persembahan kita, dan kita bernyanyi lagunya Sejuta. Oke. Jadi siapkan kan persembahannya.
Oke, kita bernyanyi. Sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku hanyalah sejuta. Nah, karena kita sudah mengumpulkan persembahan kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadi kita sekarang untuk doa syafaat kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kepadamu, kami anak-anak KKR, terkhususnya GBKP Rungkun Kutam Baru ini sudah mendengarkan firman Tuhan pada kami. Bantu kami Tuhan, terkhususnya anak KKR, agar dapat mengerti tentang firman Tuhan yang sampai pada kami pada saat ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan kami ini Tuhan agar berkenan di hadapan Tuhan saja. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk pelayan Tuhan yang membawa firman-Mu pada saat ini, yaitu kakak kami Sheila Berbangun. Terima kasih Tuhan atas pelayanannya untuk saat ini. Berkati dia Tuhan dalam persekolahannya, berkati dia dalam pelayanannya Tuhan, terkhususnya untuk saat ini Tuhan. Berkati dia dalam skripsinya, agar skripsi yang dia jalani hari saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, di sini kami juga berdoa kepada anak-anak KKR-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam persekolahan, berkati mereka dalam pergaulan mereka, sehingga mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Kami tidak juga lupa berdoa kepada orang tua kami. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, rezeki, sehingga mereka dapat menyekolahkan kami anak-anak-Mu ini. Bapa kami yang di surga, berkati juga kami semuanya Tuhan, terkhususnya di Indonesia ini, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia ini, sehingga kami Bapa tidak terkena virus corona yang saat ini mewabah di dunia kami ini. Berkati kami Tuhan agar tetap waspada, agar kami tetap menjaga kesehatan kami, sehingga kami tidak terkena dengan virus corona ini. Hanya inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Jadi kami ucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa untuk minggu depan. Tetap jaga kesehatannya. Shalom. Bye.